1 di SMA Negeri 17 Medan. Kali ini saya akan membahas mengenai relief dasar laut. Jika penasaran, simak video berikut ini sampai selesai ya. Bumi mempunyai bentuk permukaan yang tidak rata. Ada yang permukaan bumi yang menonjol tinggi, ada pula yang berbentuk cekungan rendah. Perbedaan tinggi rendah permukaan bumi tersebut dikenal dengan istilah relief. Relief terbentuk karena adanya tenaga geologi, yakni tenaga endogen dan tenaga eksogen. Relief permukaan bumi terbagi menjadi dua macam, yakni relief daratan dan relief dasar laut. Seperti halnya relief yang ada di daratan, relief dasar laut juga mempunyai kontur yang tidak berbeda dengan yang ada di daratan. Di bawah laut, kita juga akan menemukan dataran tinggi, dataran rendah, gunung, lembah, dan lainnya. Yang membedakan hanyalah istilah atau namanya saja yang digunakan. Adapun bentuk relief dasar laut berbeda dengan bentuk relief di daratan. Jika relief daratan menggunakan ukuran ketinggian, maka relief dasar laut menggunakan ukuran kedalaman dari permukaan laut. Jadi, yang dimaksud dengan relief dasar laut yaitu perbedaan tinggi dan rendahnya bentuk permukaan bumi yang terdapat di dasar laut, di mana dasar laut yaitu permukaan bumi yang ada di dalam laut. Selanjutnya, kita akan membahas 8 bentuk relief dasar laut. Yang pertama paparan benua atau landas kontinen, yang kedua palung laut, yang ketiga lubuk laut, yang keempat punggung laut, yang kelima gunung laut, yang keenam ambang laut, yang ketujuh pegunungan tengah samudra, yang kedelapan ngarai bawah laut. Yang pertama kita bahas yaitu paparan benua atau landas kontinen. Selain disebut juga sebagai landasan kontinen, paparan juga disebut dangkalan. Bentuk relief ini merupakan area dasar laut yang tergolong dangkal, sehingga masih dianggap sebagai bagian dari daratan dan menjadi penghubung antara satu pulau dengan pulau lainnya. Paparan atau dangkalan berada pada kedalaman kurang lebih 200 meter di bawah permukaan laut. Dengan begitu, sinar matahari masih dapat menembus dan memungkinkan tumbuhan laut untuk melakukan fotosintesis. Wilayah ini menjadi lahan tumbuhnya tanaman laut dan juga tempat berkumpulnya ikan-ikan, di mana lebar wilayah dangkalan atau paparan adalah sekitar 0 sampai 1200 km dari garis pantai dengan kemiringan pada kisaran antara 0 hingga 1 derajat. Contoh paparan di Indonesia yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Yang kedua, palung laut. Palung laut adalah dasar laut yang sangat dalam, curam, sempit, dan memanjang seperti huruf V. Palung laut terbentuk karena adanya suatu gerakan lipatan kulit bumi atau adanya patahan. Palung laut mempunyai kedalaman lebih dari 6.000 meter. Karena sangat dalam, sehingga jarang sekali atau mungkin tidak ada sinar matahari yang menembus zona ini. Contohnya, Palung Jawa memiliki kedalaman 7.725 meter dan Palung Mindanao memiliki kedalaman hingga 10.500 meter. Yang ketiga, lubuk laut. Lubuk laut disebut juga ledok laut atau basin. Lubuk laut merupakan cekungan besar di dasar laut dan berbentuk seperti huruf U yang dalam. Contohnya, lubuk laut Sulu dengan kedalaman 5.000 meter dan lubuk laut Aru dengan kedalaman 3.680 meter. Yang keempat, punggung laut. Punggung laut merupakan perbukitan di dasar laut yang menjulang ke atas tetapi tidak sampai ke atas permukaan laut. Adapun contoh punggung laut diantaranya yaitu Punggung Sibolga di Sumatera Utara dan Punggung Walvis di Namibia. Yang kelima, gunung laut. Gunung laut merupakan gunung yang terbentuk di dasar laut. Gunung ini kadang ada yang sampai ke permukaan laut. Gunung ini terbentuk akibat adanya suatu aktivitas vulkanisme. Contohnya, Gunung Krakatau di Selat Sunda. Yang keenam, ambang laut. Ambang laut atau sering disebut juga drempel merupakan perbukitan di dasar laut yang berada di antara dua laut dalam sehingga memisahkan satu perairan dengan perairan yang lainnya. Adapun contoh dari ambang laut adalah ambang laut
Halmahera, dan ambang laut Sulawesi. Yang ketujuh, pegunungan tengah samudra. Pegunungan tengah samudra biasa disebut sebagai Igir, yaitu jalur gunung api yang berada di bagian tengah dari suatu samudra. Bentuk jalur ini memanjang dan memisahkan dua lempeng samudra. Jalur yang terbentuk di dasar laut ini biasa disebut dengan Ring of Fire. Contohnya yaitu cincin api yang mengelilingi Indonesia serta cincin api di Samudra Pasifik. Yang kedelapan, ngarai bawah laut. Sebenarnya, ngarai ini merupakan suatu daratan yang pada awalnya mempunyai penampakan alam berupa lembah dan sungai. Akan tetapi, akibat naiknya air laut membuat daratan menjadi tenggelam dan terbentuklah ngarai di bawah laut. Umumnya, ngarai bawah laut terletak di kedalaman sekitar 2000 meter di bawah permukaan laut dan berada di permukaan paparan benua. Beberapa ngarai bawah laut di Indonesia dapat dijumpai di Selat Karimata dan juga wilayah Laut Sunda. Ngarai di kedua kawasan ini awalnya adalah bagian dari daratan benua Asia. Laut dangkal merupakan laut yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Dan laut dalam adalah laut yang kedalamannya lebih dari 200 meter. Adapun contohnya pada Laut Banda. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.